Baik, shalom. Waktu terus berjalan dalam kehidupan kita. Kita memasuki bulan yang baru. Persis tepat tanggal 1 November ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Diawali dengan sabat pertama memasuki bulan November ini. Sebab itu biar hati kita terus terbuka. Bulan-bulan terakhir dalam 2020 ini sungguh kita boleh selesaikan dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tema kita bulan ini tetap Allah berbicara tentang perubahan. Perubahan itu nyata. Itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Perubahan itu harus nyata. Kalau nggak nyata, itu berarti tidak ada perubahan. Perubahan itu harus betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tidak demikian, maka kita tidak dapat menyebut itu sebagai suatu perubahan. Perubahan berarti ada sesuatu hal yang sangat istimewa, sangat penting, signifikan ya. Kata orang ya. Sangat mendasar terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari hidup kita ini harus mengalami perubahan. Karena pada dasarnya secara alamiah setiap kita ini selalu melakukan sesuatu yang berubah. Kecuali kita duduk di gereja. Atau ketika kita duduk di gereja, coba ingat, kita tidak akan selalu sama posisi kita. Artinya posisi sikap badan, cara kita melihat, mendengar. Apalagi setiap hari dalam aktivitas kita. Kita masuk pintu rumah kita nggak tahu apakah kita sudah mencatat apakah kita masuk dengan kaki kanan atau kaki kiri. Setiap kali kita masuk. Ya. Setiap kali kita bagi nasi di dalam makan bersama, apakah kita mulai dari kanan atau kiri, kita tidak bisa mengingatnya itu. Artinya selalu ada hal-hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Perubahan ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat penting mendasari kehidupan setiap orang. Setiap orang, terlebih lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan perubahan menjadi sebuah tolok ukur, pembanding. Saya sudah berubah belum daripada bulan lalu, daripada tahun lalu dengan bulan ini, dengan tahun ini. Kalau kita tidak bisa membandingkan keadaan kita dari tahun lalu, tahun ganti tahun, bulan ganti bulan, berarti kita belum menyadari perubahan yang bagaimana yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak mengerti bagaimana kehidupan itu sendiri harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini dipengaruhi oleh faktor perubahan. Ada perubahan waktu, lihat perubahan waktu dari pagi, siang, sore, malam. Ada perubahan cuaca, lihat cuaca tiba-tiba dari panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini perubahan. Ada perubahan peraturan tiba-tiba berubah. Ada perubahan sistem tiba-tiba berubah. Yang manual sekarang menjadi digital. Yang digital semakin dipercanggih lagi. Ada perubahan. Setiap hari dalam kehidupan kita ada perubahan yang kita, semua hal yang terjadi ini adalah dipengaruhi perubahan yang terjadi. Cuman seringkali kita tidak menyadari perubahan itu yang memenuhi, menguasai, mempengaruhi kehidupan kita. Kita pikir hidup ini hanya jalan di tempat. Tidak, sebenarnya lihat aja usia kita. Coba bercermin, kita lihat kan sekarang begitu banyak perubahan. Kerut kita tambah banyak. Iya, kita semakin melihat otot kita dulu kita rasa kencang, sekarang mulai kendor-kendor. Dan sebagainya, lemak yang kemarin rasanya masih kencang, sekarang sudah mulai kendor kiri kanan dan sebagainya. Perubahan sedang terjadi. Sampai kemudian kita kemarin yang masih mikir begitu cepat kita menghafal, mengingat. Tapi sekarang dalam waktu hitungan 1-2 hari sudah lupa apa yang sudah kita ingat, kita bicarakan. Perubahan sedang terjadi dalam segala sesuatu. Karena perubahan itu menjadi bagian esensial, bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Lihat kita hidup ini karena adanya perubahan cair ke padat. Kalau kita mau minum es, kita harus memadatkan dalam lemari es. Air itu jadi padat baru kita bisa ngomong es. Ada yang minum es dalam kondisi cair, itu bukan es itu. Iya, itu es lilin. Esnya dipanasi lilin dulu baru cair ya. Kita minum es pasti dalam bentuk balokan-balokan, apalagi cube-cube kecil, tetap dalam bentuk dari cair menjadi
Perubahan bentuk ada, sebuah sistem perubahan. Padat ke cair, cair ke padat ke cair. Kita mengaduk gula, terjadi proses larut. Adakah gula yang kita taruh tidak kita aduk lebih dulu? Kemudian kita minum, kita tuangkan gula. Silakan mari kita minum. Loh, udah diaduk. Nggak usah, gulanya langsung melarut sendiri. Karena mungkin demikian. Kenapa kita harus bantu gula itu melarut? Ada proses perubahan yang selalu terjadi dalam hidup. Sublim. Ada proses pengembunan air ini oleh uap panas. Naik ke awan-awan. Ini uap. Uap itu berubah jadi embun pada saat pagi. Ini proses pengembunan. Ada proses pengkristalan. Ada proses penyubliman. Zat-zat yang ada. Berubah bentuk. Segala sesuatu yang kita alami, baik dari sisi waktu, sisi cuaca, kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh kata perubahan. Cuman sangat disayangkan kita tidak menyadari perubahan-perubahan itu. Akibatnya kita menyepelekan perubahan. Padahal dari zaman ke zaman perubahan sedang terjadi secara cepat. Lihat dari perubahan zaman masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri menjadi masyarakat teknologi industri. Gak cuma berindustri, ada teknologi yang menguasai, menyentuh. Bukan hanya teknologi industri, tapi ada pengaruh teknologi IT lagi yang berkembang semakin luar. Perubahan-perubahan yang ada. Lihat saat ini tidak ada seorang pun, bahkan anak-anak kita rasanya wajib pegang HP. Perubahan. Kita harus pegang HP. Dulu wartel, ya sibuk sekali di rumah kita, tidak ada telepon rumah, tidak ada, apalagi HP. Setiap kali ada telepon dari keluarga, teman, waduh, kita mau balas telepon, kita harus cari wartel di mana. Tahu wartel ya? Bukan warung pojok ya. Warung, iya, yang box biru itu biasa. Ya kita ke sana, ada, saya suka ke wartel soal dulu tidak ada telepon. Apalagi masih wakuncar, waktu masih kunjungan pacar, ya, masih PDKT, ya, wah, Surabaya Jakarta sama Mami, ya hafal itu, sarulan langsung jarak jauh itu, kodenya harus hafalin, kode Jakarta ini berapa depannya, masuk, dan sebagai baru mulai ngobrol. Susahnya kita bisa ngubungi dengan wartel, tapi kita dihubungi tidak bisa. Tapi dengan HP kita bisa menghubungi kapanpun juga orang yang mau kita hubungi, dan kita pun bisa dihubungi oleh siapapun dan dimanapun, tergantung letak posisi kita berada di mana. Yang penting sedikitnya adalah kita harus punya HP. Lihat ini, perubahan terjadi, kita tidak cukup HP sekarang maupun HP apapun ya, sekalipun itu penting itu. Signalnya kenceng, malahan awet baterai lagi. Ya, jangan remehkan HP lama itu. Awet baterai, tidak susah orang sana sini bingung baterai habis. Kita enjoy aja. Ya halo, baterai kita masih full, padahal sudah dipakai setengah hari. Kenapa ya? Itulah kelebihan peralatan ini sedemikian rupa. Anak-anak pun yang merasa kita pikir anak-anak kita belum perlu HP, hari-hari ini dengan pendidikan online, perubahan sedang terjadi. Perubahan menjadi sebuah kebenaran bagian hidup dalam setiap sistem kehidupan, apalagi di kehidupan kita sekarang. Nah Bapak Ibu, perubahan ini harus nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita belum mengalami sebuah perubahan secara nyata dalam kehidupan kita, maaf, kita akan kehilangan hal terpenting daripada kekristenan. Adalah penting kita memastikan, membandingkan keadaan kita hari ini, kita harus lebih baik dari kemarin. Hidup kita harus hari ini harus lebih baik. Lebih baik tidak selalu berbicara tentang materi, kekayaan, kepemilikan atas suatu hal. Bukan yang paling utama perubahan yang lebih baik hari ini daripada kemarin, besok daripada hari ini, dan selanjutnya daripada hari besok. Itu adalah keadaan hati kita. Hati kita harus semakin lebih baik, lebih berkenan, lebih menyenangkan di dalam Tuhan. Kalau tidak demikian, kita mengalami kerugian yang besar. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita rajin, kita mengenal Tuhan, tapi kita sendiri tidak bisa menguji, tidak bisa memastikan, meyakini perubahan apa yang kita alami. Loh, terus untuk apa kita beribadah? Kalau kita tidak bisa menguji, memastikan, memeriksa, membandingkan, untuk apa kita menyembah, untuk apa kita berdoa, untuk apa kita aktif dalam ibadah kita? Kalau kita tidak bisa memeriksa diri kita, perubahan apa yang terjadi melalui ibadah-ibadah kita?
Sebab kalau tidak terjadi perubahan, engkau rutinitas. Aktivitas. Aktivis itu bukan hanya sebutan orang politik. Banyak orang Kristen aktivis. Cuman aktif aja di gereja, tetapi tidak ada perubahan. Jemaat Tuhan, ini tahun, firman Tuhan awal tahun sedang, ini tahun perubahan. Kita mau nunggu berubah bagaimana lagi kalau kita masih mempertahankan diri kita dan perubahan yang seharusnya kita alami, kita masih rugi betul. Kita ini bertemu dengan sumber perubahan. Siapa yang bisa mengubah dunia? Dunia ini berubah oleh karena kebenaran firman Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia ini diubahkan oleh karena Injil yang diberitakan di antara bangsa-bangsa. Lihat kita di timur jauh, siapa yang mengubah peradaban Indonesia? Orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Sangir, sampai kita di tanah Papua. Siapa yang mengubah peradaban ini? Alkitab, Injil. Sebab itu kota ini disebut kota Injil. Tidak ada peradaban dimanapun. Eropa itu adalah negara yang kejam. Siapa yang mengubah Eropa menjadi negara yang maju? Injil, firman Tuhan. Allah sumber perubahan. Nah, kalau kita bertemu dengan sumber perubahan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam ibadah kita, tapi kita nggak mengerti, nggak merasakan, nggak mengalami perubahan, ada sesuatu yang aneh. Kalau sikap kita, karakter kita, tindakan kita masih sama, ada yang aneh. Ada sesuatu yang nggak tahu karena kita pertahankan dalam diri kita, karena egoisme kita, atau karena kita nggak betul-betul nggak tahu, atau kita sendiri yang nggak mengenal arti kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini terlalu luar biasa loh. Perjumpaan orang-orang di dalam Alkitab sampai hari ini. Insinyur Ciputra mengalami perjumpaan. 97 Jakarta kolaps ya. Itulah awal pertobatan seorang Insinyur Ciputra yang membuat Taman Mini Indonesia. Bapak itu orang kaya, kontraktor hebat Indonesia. Hari ini propertinya di luar negeri ada. Surabaya, jadi tiap tempat, Manado ada. Itulah Citraland itu. Citra Raya. Tapi 97 dia jatuh miskin, dia terancam. Mallnya Ciputra di Jakarta itu hampir dihancurkan. Pada saat itulah dia hancur hati. Latar belakangnya orang Buddha. Tapi dari situ dia menguji kebenaran kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia orang Tionghoa Gorontalo. Pendidikan di Manado. Orang bilang dia orang Manado. Dia sebenarnya lahir besar Gorontalo. Ya. Tapi di Jakarta dia bertobat justru pada saat dia merasa sukses. Sudah bangun Taman Mini. Apa yang tidak? Temennya Ali Sadikin, gubernur Jakarta. Ya akhirnya harus menyadari perubahan harus terjadi. Sebab kalau tidak, mau apa? Hartamu yang banyak bisa habis. Segala sesuatu yang kau selama ini bertahan bisa habis. Akhir hidupnya beliau ditambahi selain insinyur dengan segala pengalaman hebatnya, ditambahi dengan titel yang baru, PDT, pendeta. Bukan sekedar pebisnis, bukan sekedar kontraktor, pendeta. Mulai khotbah, mulai bersaksi, tidak ada artinya, tidak ada gunanya apa-apa saya. Kalau bukan Tuhan, sia-sia. Perubahan harus nyata Bapak Ibu. Perubahan kita bukan soal uang kita yang jumlahnya nolnya semakin bertambah. Barang-barang di rumah kita yang kelihatan bertambah. Apa yang kita bisa tunjukkan pada orang? Ada yang baru. Bukan itu. Perubahan itu harus terjadi dari dalam hati kita. Dalam hidup kita, karakter kita, integritas kita. Percuma kita mengalami hal-hal yang bertambah dalam kehidupan manusiawi kita menurut ukuran dunia. Tetapi dalam perilaku, tindakan, kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Cuma. Terus apa bedanya kita dengan orang dunia? Ibadah hanya basa-basi. Orang marah kita ikut marah. Orang sakit hati kita ikut sakit hati. Orang benci kita ikut benci. Orang pelit kita ikut, emangnya kau cuman pelit, aku juga pelit. Bapak Ibu kita harus berubah. Amin. Ini tahun perubahan. Kalau kita tidak berubah, maaf saya takut jujur. 2021 ini ngeri Bapak Ibu. Kalau 2020 ini sudah kayak gini, kalau kita tahun perubahan ini tahun persiapan memasuki 2021. Kalau engkau tidak berubah di tahun 2020, maaf,
Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan di 2021. Kalau kita di 2020 tidak memberikan respon yang benar untuk perubahan, saya warning, saya beritahu, catat ini minggu pertama di bulan November ini. Kalau engkau tidak mengizinkan perubahan, jangan berekspektasi, berharap-harap dengan faktor-faktor dunia. Makan itu, lupakan semuanya. Itu tidak mempengaruhi segala sesuatu yang baik. Sumber perubahan kita adalah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau tidak bisa mengharapkan perubahan daripada hal apapun juga. Jangan berkata indikator-indikator. Tidak ada indikator-indikator apa yang kamu bisa sombongkan. Kau mau menyepelekan Tuhan kah? Lihat Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi. Prancis saja bisa digoncang oleh karena satu hal yang kelihatan sepele. Tiba-tiba negara ini langsung membuat sebuah tindakan seluruh Eropa bersatu. Maaf saya harus katakan apa, menghadapi sikap kekerasan yang terjadi di Prancis. Ada perubahan besar. Sebuah sistem yang mulai berubah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berubah. Firman Allah jelas mengatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu. Jangan lagi yang lama-lama kita bangkit-bangkitkan. Katanya sudah mati, toh masih hidup, berarti ini mayat hidup dong. Yang katanya sudah mati tapi tabiat itu masih muncul, berarti yang jalan ini bukan hidup anak-anak Tuhan, ini mayat hidup. Bayangkan kalau mayat hidup yang berjalan itu serem. Lebih serem daripada orang yang nggak mati. Mari kita harus betul-betul, semua kita harus berubah. Ini tahun perubahan sedang terjadi. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun perubahan dan kita tidak tahu. Yang saya tangkap melalui tahun perubahan, tahun 2020 ini tahun persiapan. Kalau kita sungguh-sungguh meresponi dengan benar, ingat 4 hal yang tentang musim perubahan. Sikap, respon, reaksi yang benar. Berfokus kepada Tuhan dengan tujuan-tujuan yang Tuhan berikan. Tetap semangat. Dan jangan lengah, jangan lalai. Waspada. Jangan merasa kuat, merasa semangat, tapi lalai, nggak berjaga-jaga. Akhirnya terjadi. Baru kita ngomong, loh Tuhan kenapa ini terjadi? Bukan kenapa terjadi, engkau lupa 4 hal ini. Engkau harusnya memiliki respon reaksi yang benar. Berfokus pada Tuhan melalui tujuan-tujuan yang Tuhan berikan pada kita. Tetap semangat, jangan menjadi loyo, jangan menjadi lemah, jangan menjadi malas. Sampai kemudian tetap waspada. Ini akan menolong kita. Apa yang akan kita alami dan kita lalui. Kalau 2020 aja kayak gini kondisinya, bagaimana 2021? Jangan berpikir hal-hal yang lain. Bapak Ibu, itu masih ekspektasi. Itu ramalan orang. Ramalan manusia itu terbatas. Seperti yang kita tidak pernah sangka. Bagaimana 2020 tiba-tiba terjadi pandemik? Bagaimana orang bisa meramalkan, oh tahun depan kan? Maaf Bapak Ibu. Allah mau bertanya reaksi kita di tahun 2020. Perubahan ini sedang terjadi menyeluruh. Sudahkah perubahan ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak bersungguh-sungguh meresponi perubahan yang daripada Allah, lihat, kita betul-betul ditabrakkan ke dinding-dinding yang tebal. Supaya betul-betul kita ada sesuatu yang harus kita tarik pelajaran. Apa yang Allah inginkan kendaki dalam hidup saya dengan dinding yang tebal. Tiba-tiba saya lihat tadinya jalan kelihatan begitu berjalan, tiba-tiba dinding tebal harus saya lalui. Tiba-tiba ada lembah yang dalam saya harus lalui. Saudara harus berekstra tenaga, ekstra berpikir, ekstra bergantung kepada Tuhan di 2020 ini. Lebih daripada tahun-tahun sebelum. Kalau engkau tidak bergantung sungguh-sungguh sama Tuhan, tembok tebal ini bukan, maaf Bapak Ibu, saya beritahu, ini berjalan. Tembok tebal ini menekan. Mari gini, Bapak Ibu tidak perlu menghampiri, dia akan berjalan. Mempres kita seperti ini. Engkau belum lari ke sana kalau engkau tidak punya extra power, extra energy, extra depend on God, extra on God's Spirit. Kalau engkau tidak memiliki kelebihan dalam tenaga, kelebihan dalam semangat, terlebih kelebihan untuk bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, keadaan dunia ini semakin press. Semakin press kita. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh memberikan mengizinkan perubahan yang harus terjadi, menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru berarti energi kita fresh. Kalau kita sesuatu yang baru, fresh from the oven. Sesuatu yang keluar dari oven itu fresh, enak, harum.
Tapi kalau sesuatu yang sudah lalu, itu pasti lain kualitasnya. Kita harus baru, kata Tuhan. Kita harus baru. Bagaimana kita mengalami yang baru? Kita harus mengizinkan perubahan. Perubahan itulah yang memperbarui kita. Bagaimana kita mau bicara hal yang baru kalau nggak ada perubahan? Pikiran kita tetap sama. Apalagi tindakan kita masih tetap sama. Bagaimana kita bisa melihat hal yang baru? Hidup yang baru dalam Kristus. Kalau kita melihat yang baru tapi energi kita lama, energi kita sudah soak dengan aki lama, kita pakai sepeda motor yang baru nggak jalan. Aki motor baru harus dengan aki baru. Kita mau mengalami berkat Tuhan, tapi kita hidup dengan aki lama, dengan cara hidup yang lama, perasaan yang lama, pikiran yang lama, tindakan yang lama, integritas karakter yang lama. Bagaimana kita bisa menerima berkat-berkat Allah yang baru dalam hidup kita? Motor gede DC jebol itu akinya. Moge itu Harley Davidson kita kasih aki yang cuma untuk CB 100 Honda lama itu. Akinya dipakai untuk double starternya aja belum tentu ngangkat dia. Duh, akinya terlalu kecil. Aki berapa? Mobil semakin gede, akinya harus gede. Tidak bisa pakai aki kecil. Itu aki kecil hanya untuk nyalakan lampu, nyalakan AC, tapi untuk mesinnya, mesin mungkin jalan kemudian mogok lagi. Itulah bicara suatu perubahan harus terus terjadi untuk kita sungguh mampu berjalan, menghadapi, menyikapi setiap kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita mengakhiri tahun perubahan 2020 ini. Perubahan harus terjadi. Amin. Lalu tidak kita akan rugi Bapak Ibu. Orang yang tidak berubah berarti dia tetap sama. Tidak ada perkembangan. Perhatikan, tidak enak loh hidup tetap sama. Tetap susah, tetap menderita, tetap sulit. Tetap kekhawatiran, ketakutan. Karena tidak ada perubahan. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada hal-hal yang berbicara, hal lebih baik lagi. Bapak Ibu, kita harus mengizinkan perubahan. Sebelum kita akhiri 2020 masih ada 2 bulan menutup tahun ini. Mari, jangan biarkan kita tetap bersikukuh, tegar tengkuk untuk kita mempertahankan sikap cara kita yang lama kita pikir dan cara ini. Kita bisa melakukan itu lalu mungkin kita bisa gunakan ini. Hari ini kita gunakan dan cara-cara yang lama untuk kita menyikapi keadaan hari ini. Itu sebuah dusta si jahat. Kita pertahankan dengan nilai kebaikan 5 tahun lalu, kebaikan setahun yang lalu kita berkata, oh saya baik dan model, maaf sudah ketinggalan. Hari-hari ini sudah banyak orang dengan perbuatan baik yang lebih baik daripada yang kita lakukan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Hari ini harus ada perbuatan baik yang lebih lagi. Itulah perubahan. Sehingga sungguh perubahan kebaikan yang dari Allah nyata di dalam kita. Amin. Bapak Ibu, perubahan harus terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 3:18 menyatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bagaimana kita semua melihat ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini jadi contoh, jadi teladan, jadi kesaksian, jadi berkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Ada kata diubah, berubah. Kalau masih tidak berubah, kita mau bicara tentang kemuliaan Tuhan. Blessing, berkat. Church don't talk about blessing. Gereja jangan kau berbicara berkat-berkat Tuhan semata-mata kalau engkau tidak mengizinkan perubahan terjadi atas kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang harus menjadi kesaksian, menjadi berkat, membawa terang Tuhan dalam dunia. Jangan ngomong berkat lah. Ngomong perubahan apa yang sudah terjadi. Jangan sampai Tuhan yang mendengar, melihat Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan melemparkan kita keluar. Jangan ngomong berkat. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, perubahan apa yang sudah terjadi.
Perubahan yang bagaimana dalam hati, dalam pikiran, dalam karakter, dalam integritas, dalam perilaku, dalam cara berpikir sampai hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini perjanjian baru. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini loh tuh menjadi serupa dalam gambarnya. Maka ketika kita mau diubahkan, kita bergerak dalam proses perubahan yang daripada Tuhan. Kalau kita bergerak seiring, selaras dengan Tuhan, maka disitulah kita akan menikmati kalimat berikutnya. Kemuliaan yang semakin lama semakin bertambah. Tapi kalau kita tidak berubah dalam karakter, dalam perbuatan kita, kita memperkatakan tentang, wah, saya akan begini. Pertanyaannya, sumber perubahan itu datang dari mana? Perubahan dari dunia ini sementara, Bapak Ibu. Dan itu belum tentu benar. Perubahan yang diberikan oleh dunia ini sementara. Oh, berapa lama sih? Katakan orang mau tolong kita berapa lama? Emangnya dia orang kaya-kaya sekali? Mau tolong berapa lama? Kalau bertahan berapa lama? Kenapa kita masih mengharapkan dengan perubahan-perubahan yang datang dari dunia, dari manusia? Yang jelas-jelas sementara kita nggak belajar daripada keadaan kita. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Amin. Sia-sia mengharapkan manusia. Orang kaya, kayak orang pejabat, terkenal, kayak mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kah? Siapa sih mereka? Nggak tahu besok mereka mati. Bapak Ibu, ini waktunya gereja kita harus berubah. Perubahan itu bukan bicara tentang berkat-berkatnya. Berkat itu nggak usah dipikir. Contoh kecil, AC di depan, lihat ini AC lama ganti baru. Orangnya datang, kami nggak punya duit, ya Pak, bayarnya kapan aja nih kali. Ini sudah nyala, cuman kami belum perlu, apalagi masa pandemi. Lebih baik nggak usah AC. Ini sudah nyala, Bapak Ibu. AC baru. Saya udah ada duit, bayarnya sembarang, terserah. Nggak usah bayar sekarang, Pak. Oh, jangan gitu dong, nanti utang. Ah, tidak, Pak Pendeta. Nah, disuruh pasang aja. Ada. Nggak usah ngomong berkat lah. Nggak usah ngomong berkat. Perubahan itu dulu harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya sudah katakan karakter itu place, tempat. Orang Jawa bilang wadah. Ada mangkoknya belum? Ada gelas, masa kita minum kayak anjing, maaf kata, langsung menjilat ke lantai. Kita mau berkat itu netes dari keran kita minum. Ini kan bukan manusia. Untuk minum kita butuh gelas, bahkan di air keran pun kita butuh gelas untuk cuci tangan, cuci piring. Kita tidak langsung ngocor begitu aja kita tada dan tangan kita. Butuh tempat untuk kita minum, untuk kita makan. Butuh tempat, yaitu hati kita, untuk Allah menaruh, memberikan janji-janji berkat-berkatnya. Jangan ngomong berkat kalau tempatnya nggak ada. Kalau berkat tempatnya nggak ada, ini bocor semua, hancur. Buat apa Tuhan ngomong sia-sia? Karena engkau tidak siap untuk menerima berkat. Karena engkau tidak menyiapkan tempat. Itulah karakter. Untuk tetap rendah hati, untuk tetap berfokus pada Tuhan, bukan berfokus pada berkat. Ingat, berfokus pada Tuhan, pada tujuan. Bukan berfokus pada berkat, tidak peduli berkatnya segunung. Sebab Allah punya contoh konkret yang luar biasa dalam Alkitab. Kita buka 2 Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Alkitab punya contoh konkret yang radikal, nyata, bukan hanya manusia, bukan hanya individu. Kota dirubah oleh Allah. Kota yang kutuk diberkati oleh Tuhan. Perubahan terjadi dalam sebuah kota. Elisa menyehatkan air Yeriko. Itulah judulnya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, ayat 19. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti yang tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Airnya tidak baik. Letak kota ini baik. Yang penting letaknya atau airnya. Tempat boleh di tempat jelek, tapi kalau di situ ada air, tempat yang terbaik, tapi kalau tidak ada air, ya itu masalah juga. Betul? Tapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawab Elisa ayat yang ke-20. Ambillah sebuah pinggan batu bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepada Elisa. Kemudian pergilah Elisa ke
sumber air mereka, mana mata air kalian? Di mana? Artinya kalau bukan Tuhan yang memberkati. Mau ngomong sumber mata air yang hebat, mau ngomong kerjaan, koneksi, apapun, hal apa, maaf Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, itu kutuk. Perhatikan ini. Kalau bukan Tuhan memberkati, mata air itu akan menjadi kutuk. Di mana mata air itu? Engkau bermegah dengan apa? Yeremia 17:5 dengan jelas. Sebab beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di mana sumber mata air ini? Ini di sumbernya, bukan di mata bang mata air, bukan di anak di sumbernya. Jangan berpikir sumber yang kita pikir, wah di sini banyak air. Tapi kalau tambah berkat Tuhan, Bapak Ibu, it is not become a blessing. Itu tidak akan menjadi berkat. Itu bisa menjadi kutuk. Elisa langsung pergi ke sumber air. Apa yang kalian andalkan, apa yang kalian miliki, apa yang kalian pikirkan, kota ini akan mengalami kehidupan dari air ini. Bukan. Tanpa tangan Tuhan, tanpa firman Tuhan, Allah memberkati mata air ini. Mata air ini tidak jadi berkat, jadi kutuk. Itulah sebabnya gugurnya bayi-bayi. Kemudian pergilah Elisa ke mata air mereka, lalu dilemparkannya garam itu, serta berkata, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ini bukan perbuatan Elisa. Ini Allah yang menyuruh Elisa untuk menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati. Bukan perkataan Elisa. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah aku sehatkan. Ingat kataku di sini huruf besar. Siapaku di sini? Allah, Israel, Yahweh, Yehova yang menyehatkan, bukan Elisa. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi oleh air ini kematian atau keguguran bayi. Air ini sudah sehat, air ini sudah jernih, air ini sudah bersih, air ini sudah berubah dari kutuk menjadi berkat. Berapa banyak kita pikir sumber air kita, tapi tidak jadi berkat. Kutuk, kers, gagal. Kita tidak mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Kita mengandalkan mata air itu. Mata air yang tidak diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Itu bukan jadi berkat, jadi kutuk. Malah membawa kematian. Keguguran bayi. Demikianlah kemudian ayat 22 dikatakan, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Oleh firman yang disampaikan Elisa. Oleh firman Tuhan, oleh perkataan Allah. Lihat sebuah kota yang tadinya dikutuk menjadi kota yang menjadi berkat. Oleh karena sumber mata air di kota itu diberkati oleh Tuhan. Sumber segala kehidupan yang ada di kota itu diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan, mau ngomong sumber yang hebat, tidak akan jadi berkat. Harus diberkati oleh Tuhan. Harus diberkati oleh Tuhan. Jangan kita terjebak dengan sumber-sumber yang kelihatan. Wah ini, Bapak Ibu please. Ingat, cobalah lihat Tuanku. Kota ini letaknya baik. Mungkin kau berpikir keadaanmu sedang baik. Tapi engkau mulai salah mengandalkan yang baik. Yang kau lihat, itu bisa menipu Bapak Ibu. Cobalah lihat, letak kota kami baik, tetapi airnya tidak baik. Sama seperti ketika Abraham berpisah dengan keponakannya Lot. Lot melihat menurut pandangannya sepanjang lembah Yordan itu sangat subur. Tapi Lot tidak tahu di situ ada sebuah titik tempat sasaran di mana murka Allah yang dijatuhkan. Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Di tengah-tengah lembah Yordan. Kita seringkali suka melihat segala sesuatu menurut ukuran manusia. Cobalah Tuanku lihat, letak kotanya baik. Seperti yang Tuhan lihat. Tetapi airnya tidak baik. Ada apa? Ya tadi karena berkat Tuhan tidak ada di dalam kota itu. Sehingga terjadi kematian, keguguran bayi. Kehilangan hal-hal yang baik. Padahal semuanya baik. Hari ini mungkin masuki bulan 11 ini mungkin kau masih berpikir, saya baik kok. Puji Tuhan. Jangan melihat yang baik-baik menurut pandangan manusia. Kenalilah yang baik itu datangnya dari Allah. Allah itulah sumber kebaikan kita. Sumber yang mengubah.
Supaya jangan Allah melihat kita dianggap tidak memerlukannya. Engkau merasa keadaanmu baik, kau tidak perlu saya. Baik, silakan. Bapak Ibu, Alkitab memberitahukan, mata air yang kita anggap baik, itu bisa jadi kutuk. Tapi oleh karena berkat Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yeriko dikutuk? Kenapa Yeriko dikutuk? Yeriko ini punya, kita tahu masa lalu di mana Yosua pernah memimpin Israel untuk merubuhkan tembok Yeriko. Yeriko ini pernah ditaklukkan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah, menarik dalam Yosua pasal 6 ayat 26, ketika Yosua selesai merubuhkan tembok Yeriko, pada hari itu bersumpahlah Yosua. Yosua 6 ayat 26. Pada hari itu setelah seluruh tembok Yeriko, orang-orang di Yeriko ditaklukkan, kecuali Rahab. Lihat, Rahab berubah, Rahab bertobat, Rahab seorang perempuan sundal itu. Kadang orang-orang yang dipilih Allah justru orang-orang dipandang sepele oleh dunia. Jangan sampai kita mengandang diri kita hebat, tapi kita tidak terpilih justru. Rahab, perempuan sundal itu. Dari antara orang Yeriko dan keluarganya. Yang diselamatkan, Bapak Ibu, jangan sombong dan apapun. Supaya kita jangan sampai tidak masuk dalam bagian rencana keselamatan Allah. Kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara kita, ingat, tidak bicara tentang diri kita sendiri. Ini bicara tentang anak cucu keturunan kita loh. Kalau kita melangkah salah sebagai orang tua, ingat akibatnya, dampaknya pada anak cucu kita. Perhatikan ini. Allah mengikat hukumnya bukan hanya kepada orang itu sendiri. Pada keturunan ketiga dan keempat. Makanya kita jangan biarkan suatu hal yang membuat kita merasa seolah-olah, saya punya sesuatu yang baik yang saya bisa andalkan. Tidak ada yang baik yang kita andalkan dari kita. Tidak ada. Karena Yosua, mereka tidak tahu. Yosua sudah bersumpah. Katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang membangun kembali kota, orang yang bangkit untuk membangun kembali Yeriko dengan nyawa, dengan membayar nyawa anak sulungnya. Ia akan meletakkan dasar kota itu. Dengan membayar nyawa anak bungsunya, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua. Artinya sumpah ini tidak main-main. Dan kedengaranlah kabar tentang Yosua di seluruh negeri itu. Yeriko ini kota dalam kutuk. Makanya walaupun tempatnya baik, ada kutuk. Bapak Ibu, kalau kita sudah berhadapan dengan curse, tidak ada jalan keluar. Ini bukan orang pintar, bukan paranormal, bukan dukun yang sakti. Itu hanya pembohongan, pembodohan, pendustaan iblis. Yang kita perlukan adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti kota Yeriko ini. Kota ini tadinya terkutuk, lihat ini. Kota yang dikutuk, makanya walaupun tempatnya baik, airnya sehat. Jujur, hidup kita dulu adalah hidup dalam kegelapan. Kita dulu hidup dalam dosa. Kita hidup dulu dalam hawa nafsu dunia. Jangan lagi bangkit, Tuhan sudah keluarkan kita. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Jangan lagi kena magnetnya dunia. Kita kembali lagi ke hidup yang lama. Akhirnya kutuk lagi yang melimpah kita. Jangan, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan kita sudah dilepaskan. Sudah dibebaskan daripada kutuk dosa, upah dosa. Jangan kita biarkan diri kita kembali lagi. Kalau engkau kembali lagi, keadaanmu akan lebih buruk. Perhatikan. Kalau engkau kembali lagi ke kehidupanmu yang lama, kehidupanmu akan lebih buruk. Dan itu akan lebih susah lagi untuk engkau berperkara dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan bang tutup masa lalu itu. Makanya pujian ini, I have decided to follow Lord Jesus. I have decided to follow Lord Jesus. I have decided to follow Lord Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. Salib di depanku, the world behind me. Dunia di belakangku. Salib di depanku, dunia di... Jangan lagi lihat dunia. Pandangnya salib.
Mengikut Kristus keputusanku. Ku tak ingkar. Masih banyak anak Tuhan yang masih lihat-lihat. Aduh, sayang ya. Kalau dilepas, biarkan, aduh sayang. Bapak Ibu itu yang justru menghalangi engkau. Itulah sebabnya engkau tidak mengalami perubahan yang dahsyat, karena engkau masih menggunakan cara-cara lama. Engkau masih mengharapkan cara-cara yang lama, bukan cara-cara yang baru. Perubahan yang daripada Allah, caranya Allah sendiri. Seharusnya Allah bisa memberkati kita dengan cara yang kreatif. Sekali lagi, contoh tukang AC. Sudah lama apalagi? AC kami dibikin betul. Yang lama, tiba-tiba kami coba-coba tanya. Gimana sih? Wah, dia bingung. Gimana? Karena sudah 3 bulan dia lupa. Komponen mesinnya ini sudah dia bawa pulang, mau diperbaiki. Kalau tidak ada, dia ganti, dia cari, beli lagi. Setelah 3 bulan, mungkin dia sudah banyak barang yang dia bawa ke rumah. Dia lupa barang. Akhirnya dia merasa berhutang. Dia bawain AC yang baru. Ibu, itu barang sudah gak ketemu, kemana? Sudahlah, saya yang merasa bertanggung jawab, nanti berdosa sama Bapak Pendeta, Ibu Pendeta lagi, urusan panjang lagi. Diganti nih. Sama syaratnya, tapi lebih baru. Kami bukan mesin. Oh, puji Tuhan. Loh, kami tidak punya uang, kamu udah ada. Sudah. Terserah mau bayar kapan saja. Harganya miring lagi. Ya sudah. Kita tidak minta, ya puji Tuhan, tidak disuruh bayar sekarang. Inilah kreativitas Tuhan. Selalu ada hal yang baru. Tidak usah pikirkan cara Tuhan memberkati kita dari mana. Amin. Mari Bapak Ibu. Kita lupakan. Lihat ini, kota yang terkutuk ini. Seharusnya, nah Bapak Ibu, kita langsung melangkah lebih cepat ya. Apa yang dilakukan oleh penduduk Yeriko sehingga Elisa, Allah, padahal kota ini dikutuk. Ingat, kutukan ini datangnya dari Tuhan. Kenapa kota yang dikutuk ini kemudian Allah mau pulihkan? Padahal Tuhan sendiri sudah mendukung rencana Allah dengan mengatakan Tuhan menyertai Yosua. Yosua namanya 27. Perkataan Yosua pasti terjadi. Tapi kenapa kemudian Allah mau memberkati Yosua? Allah mau memberkati kota Yeriko. Perhatikan sikap orang Yeriko. Seharusnya orang Yeriko ini benci kepada orang Israel. Itu logikanya seperti itu. Seharusnya orang Yeriko bermusuhan dengan orang Ibrani. Memangnya di bangsa kami tidak ada nabi-nabi kah? Tidak ada orang-orang hebat kah? Kenapa kami harus cari nabi Ibrani yang pernah meruntuhkan bangsa kami, menghancurkan bangsa kami? Tapi apa yang dilakukan oleh orang Yeriko dengan rendah hati? Bapak Ibu, kita perlu rendah hati. Berkatalah penduduk Yeriko dengan rendah hati. Dia menyebut, cobalah lihat. Lihatlah kota ini seperti yang tuanku lihat. Elisa sangat dihormati, sangat dihargai. Padahal ini adalah Nabi Ibrani yang tahu bahwa bangsa Israel yang sudah membuat negeri kami, Yeriko, terkutuk. Tapi mereka dengan rendah hati melayani Elisa sebagai utusan Allah. Kita harus lihat. Peristiwa Yeriko ini akhirnya disehatkan. Ini adalah peristiwa mujizat pertama setelah Elisa menerima jubah urapan daripada Elia. Ini mujizat pertama. Langsung tujuan Allah, Elisa, aku mau engkau memulihkan justru negeri musuhmu. Negeri Yeriko. Yeriko harus dipulihkan Allah lebih dulu. Kenapa Allah memulihkan? Karena Allah melihat hati. Allah melihat kerendahan hati. Maafkan saya. Orang tidak mau mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan karena engkau sudah cukup rendah hati. Seharusnya kita, Bapak Ibu, air itu turun ke tempat yang, air turun akan turun ke tempat yang rendah. Adakah air naik ke atas? Tidak ada dong. Ilmunya apapun juga, air itu turun ke bawah. Kecuali pompa air. Ya. Air turun tempat yang bawah. Air itu akan memenuhi, janji Tuhan akan terjadi atas mereka yang mau rendah hati. Makanya Amsal 18 ayat 12 dengan jelas mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau engkau sombong dalam cara apapun yang kau coba pertahankan, itu tidak menyatakan, maaf Bapak Ibu, perubahan never come. Tidak akan pernah datang. Allah tidak melihat kerendahan hati.
Engkau harus rendah hati. Kita harus rendah hati. Jangan kita mengangkat-angkat diri dalam kondisi apapun. Siapa sih kita gitu? Mau presiden kah? Mau siapapun, mau pengusaha top kah? Ayo rendah hati, yuk berlomba-lomba. Jangan berlomba-lomba memamerkan, oh saya akan, apa sih akan-akan. Belum tentu itu, jangan itu. Dan Allah tidak berkenan malah akan menjadikan itu sebagai suatu. Oh saya akan begini, akan begitu. Itu belum tentu. Kalau Tuhan melihat itu sebagai sebuah kesombongan, mari kita berlomba-lomba saling merendahkan hati. Jangan kita mengatakan ini dan itu sebelum waktunya engkau harus berbicara. Sebelum waktunya kita seringkali manusia belum waktunya padahal belum jelas sudah ngomong berlebihan. Itu kesombongan Bapak Ibu. Saya katakan itu sombongan. Lebih susah untuk engkau menguasai diri menahan mulutmu. Kalau engkau mau belajar tahan mulutmu, tahan hatimu, diam, lihat saja waktunya nanti bagaimana. Alkitab kan sudah jelas ngomong, ia menjadikan segala sesuatu. Tapi kita seringkali lebih dulu, itulah yang membuat kita tidak mengalami hal itu terjadi. Engkau sudah mulai sombong, engkau memakai hal itu sebagai sebuah celah. Engkau justru menunjukkan kecongkakanmu. Seolah-olah engkau pikir dan apa yang kau pikirkan semua itu akan berjalan seperti kota yang baik. Letaknya memang baik, pemandangan kita berkata kita menilai menurut penilaian baik. Hati-hati. Kalau Allah tidak melihat kita cukup rendah hati, itu akan miss dari hidup kita. Lewat, kita akan gigit jari lagi, kita hanya terkejut. Kita perlu kerendahan hati. Tinggi hati mendahului kehancuran, Amsal 18 ayat 12. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau engkau mau mengalami, be humble. Be humble. Siapapun juga, mari kita berlomba-lomba rendah. Ini akhir zaman. Engkau semakin angkat dagumu, angkat hidungmu, engkau akan semakin direndahkan oleh itu. Engkau semakin mengangkat pikiranmu dengan kekuatanmu, engkau semakin akan direndahkan Tuhan. Ingat saya katakan tadi, kita tidak tahu 2021. Jangan pikir siapa kita. Dunia boleh mereka-reka merencanakan hal itu. Seperti siapa yang mengatakan 2020 akan ada COVID pandemik. Ingat. Kita tidak pernah tahu. Kita harus selalu merendahkan hati. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan jelas. Karena itu rendahkan. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita harus selalu merendahkan hati. Terlebih di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu. Mari saya mau nantang berapa banyak kita punya waktu dengan Tuhan. Adakah kita tergesa-gesa dengan Tuhan hanya karena kesibukan kita? Bagaimana kita menunjukkan saya rendah hati kalau kita waktu dengan Tuhan aja tidak ada? Bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan hati kita dengan sesama kita? Hati-hati. Jangan kita tidak jadi berkah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya ia meninggikan kamu pada waktu. Semuanya indah pada waktu. Segala sesuatu itu baik dipikirkan, diucapkan, disampaikan harus tepat pada waktunya. Ingat ini semuanya pada waktunya. On God time. Jangan kita sendiri dalam kemegahan kita mulai melebihi. Jangan kau memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kau patut pikirkan. Roma 12 ayat 3 mengatakan jelas, berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan pada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, hendaklah janganlah tiap-tiap orang memikirkan yang lebih tinggi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang belum tahu itu terjadi atau tidak. Tetapi daripada yang patut kamu pikir, udahlah kita memikirkan hal yang saat ini apa yang kita bisa kerjakan dulu. Biarkan apa yang kita pikirkan itu kita imani. Tidak usah kita perkatakan nanti kita jadi pembual. Nanti kita akan jadi pendusta, pembohong. Kita simpan dalam hati saja. Kalau kita sudah punya pikiran yang besar, ngomong jangan dengan semua orang. Ingat kesalahan Yusuf adalah menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara. Dia sombong. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara mereka semakin sakit hati. Kesombongan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kekurangan Yusuf. Harganya mahal, butuh waktu proses yang dalam untuk dia menggenapi mimpinya. Jangan sombong. Hal apa yang sudah engkau dapat dari Tuhan, itu simpan dalam hati. Maria itu menyimpan dalam hati. Mendengar perkataan malaikat, dia simpan dalam hati. Dia tidak berkatakan. Makanya Maria juga yang dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada Tuhan Yesus. Anakku,
Pesta kawin di Kana ini kehabisan anggur. Apa maumu daripada aku, ibu? Perkawinan di Kana, ingat itu. Tidak berpikir lebih tinggi, Maria tetap rendah hati. Dia tidak cerita sana sini. Tahu nggak, malaikat ngomong demikian loh tentang anak-anakku. Artinya aku melahirkan anak ajaib. Maria tidak sombongkan anaknya anak ajaib. Kita seringkali belum apa-apa, tapi kita sudah mulai cerita sana sini, ngomong sana sini. Be humble, Bapak. Berbicaralah kepada orang yang tepat. Jangan ngomong semua, supaya yang dengar kita ngomong, lihat, bukan hanya orang lain, bukan Tuhan juga dengar. Kalau Tuhan lihat motivasi kita, kita sombong, kita salah. Jangan sampai Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Harusnya kita menguasai diri. Sesuai dengan ukuran iman, Tuhan, semuanya kehendak-Mu. Aku serahkan keyakinanku ini. Bukan menjadi sebuah hal untuk aku sombongkan. Tuhan sudah menyatakan suatu hal, tapi Tuhan ajar aku menguasai diri menurut ukuran iman. Supaya apa? Supaya Tuhan temui aku bahwa aku tetap rendah hati. Ketika engkau sudah mengetahui, merencanakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan disediakan Tuhan. Tapi hal itu tidak menjadi sebuah hal yang kami perlu beritakan, ceritakan pada orang banyak. Lebih-lebih lagi sebelum hal itu belum terjadi. Amin. Kita harus rendah hati. Kerendahan hati inilah orang Yeriko yang negerinya dikutuk berubah menjadi negeri. Demikianlah air itu menjadi sehat, menjadi negeri yang diberkati. Maka tidak ada lagi oleh air itu kematian, ada berkat. Satu ayat, saya akan menutup dengan latar belakang. Kenapa Yeriko diberkati Tuhan? Kalau kita lihat ayat selanjutnya 23-25, Elisa mengutuki anak-anak Betel. Dikatakan pada ayat 23, pergilah ia dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, keluarlah dari kota itu anak-anak yang mencemoohnya dan berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lihat beda sikap. Orang Yeriko menyambut dengan rendah hati, Tuanku. Orang Betel itu adalah tempat di mana Yakub mendapat penglihatan mimpi tangga naik turun di surga. Dalam Kejadian 28. Tuhan ada di sini, tetapi aku menyadari. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak Betel. Anak-anak Tuhan di Betel tidak menghormati, tidak menghargai pekerjaan Tuhan. Naiklah botak, naiklah botak. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat ya. Apa yang kemudian dilakukan? Lalu berpalinglah ia ke belakang ketika dilihatnya. Bapak Ibu, kalau Allah sudah bertindak, Allah tidak pandang anak orang tua. Kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak pandang usia. Lalu berpalinglah ia ke belakang ketika dilihatnya mereka dikutukinya mereka demi nama Tuhan. Ini anak Betel. Dikutukinya mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor hutan, 2 ekor beruang dari hutan. Lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dengan santai pergilah dia dari sana ke Gunung Karmel, dan pergilah pula ia kembali ke apa yang kau lakukan, demikian akan dibalaskan. Kita ada di Betel atau di Yeriko? Kita menjadi orang-orang di Betel atau orang-orang di Yeriko? Orang-orang di Betel yang mencemooh. Kita mau dengan rendah hati menyambut firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati, atau kita mau menjadi anak-anak Betel yang belum firman Tuhan disampaikan sudah mencemooh? Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada firman akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13, gampang. Angka sial itu sudah mengingatkan kita. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Orang Betel menerima balasannya. Engkau meremehkan firman Tuhan yang hambanya belum berbicara, engkau sudah meremehkan. Naiklah botak, naiklah botak. Belum berkata-kata.
Maka yang keluar bukan berkat kutuk. Allah tidak pandang usia. Bapak Ibu, kita harus mendidik anak-anak kita. Ini peringatan. Anak-anak kita harus kita didik supaya jangan sampai mereka mencemoohkan Tuhan. Kalau sampai kita tidak mendidik anak-anak kita, ingat loh, Tuhan tidak pandang umur, usia. Kalau sampai pada batasan di mana Allah sudah katakan ini keterlaluan. Integritas Allah, kekudusan Allah, lihat melalui hambanya, didik anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita berbicara hal rohani sembarangan. Jangan juga membiarkan anak kita dalam hal rohani melakukan hal-hal yang tidak biasa. Anak-anak kita harus tertib di dalam Tuhan. Amin. Harus tertib Bapak Ibu. Terus terang saya didik 3 anak-anak saya ini. Saya tidak heran kalau anak mereka saat ini diberkati Tuhan. Karena begitu mereka di rumah orang bikin masalah, saya langsung pelototin sebagai ayahnya. Kok akan dapat lebih keras daripada sekedar papa lihat dengan mata di rumah nanti. Sudah mulai itu menjadi sebuah ancaman yang menakutkan mereka. Hormati di rumah orang lain, jangan kau bedigasan, kata orang Jawa. Bedigasan, kakek pola. Perbuatan didik anak kita, lihat ini anak-anak betel, Tuhan tidak pandang bulu. Kita mau didik anak kita salah. Amsal 20 ayat 11, coba buka Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun dapat diketahui perbuatannya melalui apakah bersih atau jujur kelakuan. Dari anak-anak sudah bisa diketahui, jangan remehkan usia anak-anak kita. Engkau terlambat mendidik mereka, awas engkau sedang membangun monster-monster, seharusnya ngomong apa adanya. Itulah yang mengolok-olok Nabi Elisa. Mereka tinggal di Betel, celaka ini Betel, seharusnya ini tempat anak-anak Tuhan. Yeriko justru menghormati hamba Tuhan, tapi Betel tidak menghormati hamba Tuhan. Yeriko diberkati, kota musuh diberkati. Betel. Bapak Ibu harus. Terus anak-anak saya hari ini ngomong kotor aja tidak pernah. Tidak pernah saya dengar anak kamu. Kita harus bisa ceritakan anak kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menceritakan anak kita sendiri, loh kita bukan orang tua dong. Baik buruk anak-anak kita harus bisa ceritakan. Makanya didiklah anak kita dengan baik supaya jangan menjadi anak-anak betel, nanti kita malu memperkatakannya. Aduh anak-anak saya selalu punya pegangan. Yang bertanggung jawab itu orang tua, bukan anak-anak. Dalam perhatikan ini Bapak Gembala, pendeta-pendeta, kita yang bertanggung jawab atas anak-anak jemaat. Bukan jemaat yang bertanggung jawab atas kita. Itu kata Paulus. Paulus punya, engkau boleh punya bapak rohani banyak, tetapi satu bapak rohani. Dan sebagai bapak, aku yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh balik anak-anak yang bertanggung jawab atas bapak. Nanti pada waktunya itu tidak usah diajar. Kalau anak-anak kita sudah diajar dengan benar, mereka akan mengerti. Bagaimana anak-anak itu kemudian hari akan berbakti kepada orang tuanya. Tapi selama mereka ada dalam waktu didikan kita harus bertanggung jawab untuk semuanya. Jangan tuntut mereka kemudian hari kau tidak pernah mendidik, mengajar mereka, dan kemudian ketika engkau mulai sudah tidak tahu dan mengharap anak-anakmu, itu tidak perlu diajar untuk mereka melayani kita. Dalam pelayanan juga saya percaya. Saya melayani anak-anak jalanan, Bapak Ibu saya punya adik-adik rohani yang saya tidak perlu ingatkan, bantu dong Kak Freli, tidak ada itu. Dengan sendiri, Kak apa yang saya bisa bantu? Itu dengan sendiri. Adik-adik rohani saya dengan sendiri datang sampai hari ini. Kak Freli, apa yang saya bisa bantu? Tidak saya ngomong, bantu dong. Gak perlu, anak. Amin. Sendiri. Adik, Kak, apa yang saya bisa bantu? Kak, apa yang saya bisa bantu? Pertanyaannya pada waktu yang lalu ketika engkau menjadi bapak secara langsung sebagai kakak, apa yang kau berbuat bagi mereka ketika mereka menjadi anak-anak dan adik-adik? Engkau tidak berbuat sesuatu yang mendidik mereka sehingga mereka sungguh merasakan bahwa aku menjadi seperti ini, ada paling tidak ada pengaruh dari kakakku itu. Ditambahkan oleh ayahku, ibuku, sehingga mereka kemudian kalau aku jadi orang, aku tahu ini salah satu dampak dari kedua orang tuaku. Dan itu tidak perlu disuruh untuk mereka kemudian hari ketika orang tua mereka susah, itu otomatis. Yang paling penting ini Bapak. Memang pada saat kita mendidik mereka susah, batin kita susah. Ketika kita marahi mereka, kita ikut berusaha. Aduh saya mungkin terlalu kejam sama anak-anak saya. Lebih kejam, tapi engkau tahu ini membawa kepada kehidupan. Daripada engkau sayang hari ini, tapi ini akan membawa kepada maut pada anak itu. Ingat anak ini baik-baik. Anak-anak pun sudah dapat
dilihat perbuatan. Dari kecil sudah bisa dilihat, anak ini penipu, pembohong, pencuri. Saya harus ngomong apa adanya. Ini firman Tuhan. Contohnya anak-anak Betel. Mari kita harus. Karena di akhir zaman yang Tuhan mau, Maliaki pasal 4 ayat 5 ayat 6 mengatakan, pada hari terakhir aku akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada pemulihan keluarga. Ayat terakhir perpisahan perjanjian lama, perjanjian baru itu berbicara keluarga. Dan Betel jelas berbicara tentang anak-anak. Di mana orang tua mereka? Kalau anak-anaknya aja kelakuannya kayak gitu, maaf. Bagaimana dengan orang tuanya? Kita bersalah kalau kita terus-menerus biarkan. Supaya jangan kita kehilangan berkat. Bapak Ibu, mari ayat penutup saya tutup ya. Kita harus masuk berjamaah. 1 Raja pasal 16 ayat 34. Ini latar belakang kenapa kenapa Yeriko diberkati dan Betel dikutuk. Untuk buktinya adalah Elisa mengutuk anak-anak itu demi nama Tuhan. Ini alasannya. Pada zaman Raja Ahab bin Omri, itu penjelasan sebelumnya. Ahab ini raja Israel yang paling jahat di mata Tuhan. Itulah istrinya namanya Isabel. Kita ingat Isabel. Nah, kalau sebuah zaman itu jahat, seringkali maka orang-orang pada masa itu juga ikut jahat. Ada seorang Hil dari Betel. Ada seorang bernama Hil, orang Betel. Orang Betel ini merantau ke Yeriko. Dia sudah tahu bagaimana Yosua sudah menyampaikan nubuatan, siapapun yang membangun kota ini akan membayar dengan anak sulungnya. Ketika dia membangun Yeriko, orang Betel membangun Yeriko, apa yang terjadi? Dia harus membayar nyawa Abiram, anak sulungnya, untuk membangun dasarnya. Dan membayar nyawa anaknya Segub, anaknya yang bungsu, untuk meletakkan pintu gerbangnya. Lihat. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Justru orang Betel yang membangun Yeriko, tapi dia melawan perjanjian Allah melalui Yosua. Dia korbankan anaknya Abiram, dia korbankan anaknya Segub. Inilah yang menyebabkan Yeriko diberkati. Allah tidak menyuruh Hil, itu zaman jahat. Lihat latar belakang ayat-ayat sebelumnya. Orang yang mau sok jadi pahlawan ini justru akhirnya menimbulkan kutuk bagi negerinya. Ingat, Betel kemudian di perjanjian baru sudah disebutkan. Yeriko dalam perjanjian baru disebutkan. Sakius itu orang Yeriko. Bartimius, anak Timius, Markus 10 ayat 46, itu orang Yeriko. Sakius tadi Lukas pasal 19. Peristiwa tentang orang yang dirampok yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko di perjanjian baru disebutkan. Yeriko menjadi kota yang betul-betul dipulihkan, diberkati. Dari sana begitu banyak jejak pelayanan Tuhan Yesus terjadi. Yeriko diberkati, tapi Betel tidak disebutkan lagi. Mari, biarlah kita tidak salah melangkah. Bagaimana kita tidak salah melangkah? Mulai dengan kerendahan hati, jangan takut untuk melakukan apa yang harus kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.